Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Angelina dengan NIM 2210102007. Di sini saya akan menerangkan tentang pernikahan beda agama. Mau tahu kelanjutannya? Cekidot. Pernikahan itu apa sih? Pernikahan merupakan momen indah ketika dua orang yang saling mencintai memutuskan untuk bersama selamanya. Namun, pernikahan bukan hanya tentang cinta dan romantisme, tetapi juga kesiapan dan komitmen. Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan hukum pernikahan itu tergantung pada masing-masing orang, bisa bersifat wajib, sunnah, makruh ataupun haram. Karena kondisi masing-masing orang itu berbeda, sehingga terjadinya perbedaan hukum pada setiap orang itu bisa terjadi. Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan antara orang yang beragama berbeda, seperti antara seorang muslim dengan non-muslim. Menurut perspektif agama Islam, pernikahan yang terjadi di antara wanita mukmin dengan laki-laki kafir hukumnya haram, tidak halal bagi wanita mukmin untuk laki-laki kafir dan sebaliknya. Akan tetapi, pernikahan di antara laki-laki mukmin dengan wanita kitabiah hukumnya boleh. Akan tetapi, jika ditakutkan wanita kitabiah ini mempengaruhi agama anaknya, maka hukumnya menjadi haram. Berikut adalah dalil-dalil pernikahan beda agama, yakni terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 221, Al-Mumtahanah ayat 10, dan Al-Maidah ayat 5. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendapat 4 imam terhadap pernikahan laki-laki mukmin dengan wanita non-muslim. Pertama, mazhab Syafi'i, pernikahan beda agama adalah boleh, yaitu menikahi wanita ahlul kitab. Akan tetapi, termasuk dalam golongan wanita ahlul kitab, menurut mazhab Syafi'i adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya. Pendapat Imam Syafi'i, haram menikahi orang-orang Yahudi dan Nasrani sesudah Al-Quran diturunkan, karena tidak termasuk Yahudi dan Nasrani kategori ahlul kitab. Kedua, mazhab Maliki. Perkawinan beda agama menurut mazhab Maliki memiliki dua pendapat, yakni pertama, menikah dengan wanita kitabiah hukumnya makruh baik ziniyah maupun harbiyah. Tetapi, jika dikhawatirkan bahwa istri yang kitabiah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya menjadi haram. Kedua, nikah dengan wanita kitabiah hukumnya boleh karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak kecuali jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka hukumnya menjadi haram. Pendapat ketiga dari mazhab Hanafi. Pertama, perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya haram mutlak. Kedua, perkawinan antara pria muslim dengan wanita kitabiah hukumnya boleh. Menurut mazhab ini, perkawinan dengan wanita kitabiah yang ada di Darul Al-Harb hukumnya makruh tahrim karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung mafasid. Sementara menikah dengan ahlul kitab zimmi hukumnya makruh tanzih. Pendapat keempat, Imam Hambali. Yang pertama, perkawinan beda agama adalah haram apabila yang dinikahi adalah wanita-wanita musyrik. Kedua, boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani karena mereka adalah bagian dari ahlul kitab. Nah, termasuk dari ahlul kitab adalah orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak Nabi Muhammad belum diutus dan menjadi rasul. Namun lebih baik dihindari pernikahan beda agama karena perbedaan dari cara berpandang dan cara beribadah. Pernikahan beda agama sendiri boleh nggak sih di Indonesia? Yuk simak selanjutnya. Hukum pernikahan di Indonesia tercantum pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Secara tegas menyatakan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 menyatakan bahwa pernikahan dengan beda agama adalah haram dan tidak sah. Nah, apakah pernikahan mereka dicatatkan di pencatatan sipil? Jawabannya adalah dicatatkan apabila mereka mengajukan sidang di peradilan. Makanya banyak dari pasangan beda agama ini untuk melakukan pernikahan di luar negeri karena hukum di luar negeri seperti Singapura memperbolehkan untuk pernikahan beda agama. Berikut adalah berita-berita mengenai pernikahan beda agama. Kesimpulannya adalah tidak boleh menikahi laki-laki non-muslim dan perempuan non-muslim di zaman sekarang karena kategori wanita kitabiah sudah tidak berlaku pada zaman saat ini. Syukron ala ihtimamikum, afwana ala kulli khata'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.